Ya, hai, kembali lagi sama aku Selbiagi. Untuk konten kali ini, aku tidak akan membahas tentang fotografi, tetapi akan membahas tentang ASN. Ya, ini adalah pengalaman pribadi aku dan juga akan memberikan sedikit tentang ASN berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Dan sebentar lagi untuk penerimaan ASN 2021 akan dibuka. Oleh karena itu aku akan buat konten ini dan silahkan simak baik-baik. Sebelum itu aku akan ke studio green screen dan harus ganti baju dulu. Dan 1, 2, ya, kita udah siap untuk ke studio green screen dan yuk cus ke studio green screen. Ya, kita sudah berpindah ke area green screen dan kita akan mulai pembahasan tentang ASN. Oke, dari pertama tentang dasar hukum dari pegawai di birokrasi. Nah, undang-undang tentang ASN ini telah ada sejak 1974 dan terus diperbarui. Sudah mengalami 2 kali pembaharuan. Ya, undang-undang yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, kemudian diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, yuk mari kita intip sedikit tentang undang-undang ini. Nah, pada tahun 1974 yang disebut pegawai negeri ialah PNS dan juga anggota ABRI. Nah, ini adalah PNS pada masa itu. Nah, untuk pada tahun 1999 pegawai negeri itu terdiri dari 3, yaitu PNS, kemudian anggota TNI, kemudian dan juga anggota Polri. PNS sendiri itu dibagi-bagi berdasarkan instansi mereka. Untuk mereka yang di pusat atau pemerintah pusat seperti kementerian itu instansi pusat, untuk yang di daerah juga terdapat PNS, baik itu di lingkungan pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten ataupun kota, itu juga merupakan PNS. Dan yang terakhir adalah pegawai tidak tetap atau sering disingkat dengan PTT. Nah, itu juga yang masih ada sampai saat ini. Namun kemungkinan akan berhenti diberlakukan untuk PTT ini karena akan diganti dengan P3K. Ya, ayo kita bahas tentang ASN ini sendiri menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pada pasal 1, aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah atau sering disingkat dengan P3K. Jadi ASN itu ada 2 ya, yaitu PNS dan juga P3K. Apa sih perbedaan antara PNS dan juga P3K? Yuk kita lihat. Nah, untuk perbedaan dari PNS dan P3K adalah sebagai berikut. Dalam PNS terdapat pangkat, jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, jaminan pensiun, dan juga jaminan hari tua. Sedangkan di P3K itu tidak ada. Itu P3K ya guys, bukan PNS yang di sisi sebelah kanan. Jadi mohon maaf ada sedikit kekeliruan. Nah, untuk masa kerja sendiri, PNS itu terhitung dari tanggal TMT sampai dengan masa pensiunnya. Sedangkan untuk P3K masa kerjanya adalah sampai dengan kontraknya habis. Apabila tidak diperpanjang maka dia juga akan selesai bertugas. Nah, dalam PNS itu terdapat pemberhentian apabila seorang PNS melakukan sebuah tindakan melawan hukum yang akan berakibat hingga mendapatkan pemberhentian dari instansi tersebut. Dalam P3K juga ada pemutusan perjanjian kerja apabila kalian melakukan kesalahan ataupun memang tidak dilanjutkan oleh instansi kalian gitu. Jadi sama-sama adalah.
Walaupun memang lebih sedikit aman di PNS karena masa kerjanya adalah hingga pensiun, sedangkan P3K hanya sampai kontraknya habis. Nah, kemudian perbedaan hak-hak yang terdapat pada PNS dan juga P3K adalah sebagai berikut. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada pasal 21, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, kemudian cuti, kemudian jaminan pensiun dan jaminan hari tua, kemudian perlindungan, dan juga pengembangan kompetensi. Nah, ini adalah hak-hak yang diperoleh oleh PNS. Sedangkan untuk P3K sendiri mendapatkan hal yang sama, cuman sedikit dikurangi dari jatah dari PNS. Misalkan gaji dan tunjangan, kemudian cuti tetap sama-sama dapat, perlindungan ini juga dapat. Nah, ini nih yang tidak dapat, yaitu jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Untuk P3K tidak mendapatkan hal tersebut, sedangkan untuk PNS itu dapat jaminan pensiun dan juga hari tua. Untuk pengembangan kompetensi juga terdapat di P3K. Jadi ini adalah perbedaan yang signifikan antara P3K dan juga PNS. Jadi biasanya orang-orang juga membedakannya itu dari unsur ini, karena P3K itu tidak dapat pensiun, sedangkan untuk PNS itu dapat pensiun. Padahal unsurnya itu banyak, termasuk dari masa kerja itu aja sudah berbeda antara P3K dan juga PNS. Ya, lanjut. Ini adalah peraturan pelaksananya. Jadi tentang manajemen PNS dan juga manajemen P3K. Ya. Untuk PNS sendiri diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang PNS, manajemen PNS. Sehingga PNS itu dapat menduduki jabatan pemerintahan. Jadi ada yang namanya jabatan struktural, ada yang namanya jabatan fungsional. Itu adalah jabatan-jabatan yang dapat dimasuki oleh PNS. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada namanya golongan, ada yang namanya jabatan, ada yang namanya pangkat, itu di PNS. Sedangkan untuk di P3K itu tidak terdapat hal tersebut. Nah, untuk PNS sendiri dapat mengisi seluruh jabatan yang ada di ASN. Jadi ada yang namanya promosi karir, sedangkan di P3K hal tersebut tidak ada. Berstatus sebagai pegawai tetap. Ya, PNS memiliki status pegawai tetap hingga masa pensiunnya. Memiliki NIP nomor induk pegawai secara nasional. Itu diterbitkan oleh BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Kemudian PNS pastinya melakukan tugas pemerintahan. Dan apabila kalian ingin mendaftar sebagai PNS, usia paling rendah dalam mendaftar untuk sebagai PNS adalah 18 tahun. Kemudian paling tinggi saat kalian melamar sebagai PNS adalah 35 tahun. Nah, untuk besaran gajinya diatur dengan undang-undang. Jadi di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut ada aturan-aturan tentang penggajian PNS. Kemudian perlindungan yang dimaksudkan adalah perlindungan untuk jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan juga bantuan hukum. Nah, selanjutnya kita masuki untuk P3K, yaitu diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. P3K sama dengan PNS, dia juga menduduki jabatan pemerintahan. Nah, cuman ini jabatan yang dapat diisi ialah jabatan fungsional, dan mungkin juga ada jabatan pimpinan tinggi media dan utama tertentu apabila instansi tersebut memang membutuhkan tenaga P3K untuk di posisi-posisi tersebut, sehingga tidak semuanya bisa ataupun ada di formasi jabatan pimpinan tinggi ataupun utama, media dan utama maksudnya. Jadi
jabatan P3K ini lebih sedikit ya daripada PNS pastinya, karena memang jika instansi tersebut membutuhkan saja maka akan dibuka hanya untuk informasi itu saja. Karena kalian apabila sudah mendaftar di P3K maka tidak akan bisa untuk pindah, mutasi pindah itu tidak bisa. Jadi sampai dengan kontrak kalian di perjanjian tersebut habis, maka kalian akan tetap di formasi itu dan juga di satuan kerja itu. Ya, kemudian lanjut, P3K pastinya diangkat dengan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi. P3K juga memiliki NIP secara nasional diterbitkan oleh BKN di nanti surat SK-nya itu. Kemudian tugasnya juga sama seperti PNS, melakukan tugas pemerintahan. Nah, ini bedanya lagi juga. Untuk P3K usia paling rendah 20 tahun dan juga paling tinggi itu setahun sebelum batas usia jabatan. Misalkan di jabatan ini yang saat kalian lamar itu maksimalnya di usia 50 tahun, maka umur 49 tahun itu pun juga bisa melamar. Karena masa kerja paling singkat itu 1 tahun untuk P3K. Nah, untuk kan gaji juga ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, bisa kalian cari besaran gaji. Atau bahkan untuk gaji ini per instansi itu juga mengatur sendiri-sendiri. Jadi mungkin akan terdapat perbedaan. Misalkan di instansi pusat, instansi daerah itu juga memiliki perbedaan. Nah, untuk hal tersebut mungkin akan saya buatkan lagi di video selanjutnya. Karena memang per instansi guys, jadi misalkan Kementerian Keuangan itu memiliki standar sendiri untuk penggajiannya melalui PMK, Peraturan Menteri Keuangan, itu pasti akan juga ada. Sedangkan untuk kayak instansi Kementerian Agama itu pasti juga memiliki aturan sendiri, yaitu di PMA atau Peraturan Menteri Agama. Kalau misalkan di instansi daerah ya pasti gubernur dan juga wali kota serta bupatinya itu memiliki aturan sendiri tentang penggajian PNS-nya. Untuk perlindungan, P3K juga mendapatkan perlindungan yang sama seperti PNS, jadi tidak ada perbedaan di bagian perlindungan. Ini nih yang menarik, ini adalah info terkini mengenai rencana pengadaan calon ASN 2021. Ini melalui website resminya, Instagram resminya Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yaitu akan diadakan 1 juta formasi guru P3K. Jadi buat kalian-kalian yang masih honorer bisa mengikuti ini, karena setauku ya penggajian di P3K itu sama dengan PNS, cuman bedanya itu tadi tidak ada jaminan hari tua. Kemudian terdapat 189.000 formasi CPNS dan juga CP3K di lingkungan instansi pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian untuk CPNS di lingkungan pemerintah pusat terdapat 89.000 formasi. Nah, ini yang akan kalian perebutkan nanti bagi pelamar-pelamar pejuang NIP 2021 adalah sebesar itu formasinya. Nah, kalau kalian tertarik dengan konten seperti ini, aku akan membuat tips dan trik yang sudah aku lewati kemarin waktu ujian CPNS 2019 di konten-konten selanjutnya. Dan mungkin konten saat ini adalah pengenalan aja apa sih perbedaan PNS dan juga P3K. Bagi kalian yang ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Rencananya menurut berita dan juga portal-portal berita di mana aja di Indonesia itu menyebutkan bahwa nanti akhir Maret ini akan segera diumumkan di SSCN. Jadi kalian bagi calon CASN 2021 siap-siap membuka
website resminya Selnas, yaitu di SSCASN, mungkin SSCASN, dan akan diupdate di sana. Jadi informasi-informasi itu akan diupload di sana. Di video selanjutnya, apabila kalian tertarik, akan aku buatkan tentang tips dan trik untuk menghadapi CPNS 2021 ini, yang berdasarkan apa yang sudah aku lewati kemarin di 2019. Jadi aku harap info ini dapat berguna bagi kalian. Kayaknya kembali aja deh ke studio sana ya. 1, 2. Ya, jadi di sini aku mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun salah info mungkin yang terdapat pada konten saya kali ini. Aku minta maaf sebesar-besarnya apabila terjadi hal tersebut, karena aku hanyalah manusia biasa, dan juga mungkin nanti akan aku upload apabila aku dapat info ataupun tentang ebook ataupun tentang program yang bisa dibuat untuk latihan tryout tentang CPNS 2021. Nanti aku akan bagi di konten selanjutnya. Kalau untuk yang 2019 sudah ada, kalian bisa klik di atas itu, kalian bisa download software buat kalian latihan. Itu yang 2019 kemarin ya. Jika kalian ingin tahu aja gimana sih soal-soalnya, ya kurang lebih seperti yang ada di video itu, kalian bisa download, bisa pelajari. Kemudian sekian aja videonya sampai sini. Aku Selby Agi Rizky pamit undur diri dan bye.